warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad muttaqin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama pada launi mairi padanan kasih dan rasulahu kemarayata. Launi sesi arajana Allah Ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Baik itu nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat iman, sehingga kita semua masih bisa berkumpul di tempat dan di waktu yang penuh barakah ini. Karena saya yakin dan percaya bahwa kehadiran kita tidak ada kecuali karena ada iman di dalam hati kita, sehingga kalau pada angka iman dan pula-pula untuk boleh bisa kewajiban tak ini masuk seperwani yang itu sampai jadi cuma nasi roti beda. Begitu pun tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan bagi kita semua. Nabi yang jika kita bersalawat kepadanya, jika mendengarkan nama Nabi tersebut, akan menjadi asbab di akhirat kelak kita akan mendapatkan yang namanya syafaat. Apa yang dimaksud dengan syafaat, yaitu permintaan pertolongan di akhirat kelak dari Rasulullah kepada umatnya. Tapi tidak semua umat Rasulullah akan dikasih yang namanya permintaan pertolongan, karena hanya orang-orang tertentu di antara umat Rasulullah. Karena untuk mendapatkan syafaat itu ada beberapa persyaratan yang harus kita lakukan. Salah satu di antaranya ialah bersalawat kepada Nabi jika mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Jika kita ingin melihat perkembangan zaman, perkembangan dunia saat ini yang semakin tahun semakin berjalannya waktu, semakin canggih, dan semuanya itu atas perkembangan zaman, perkembangan dunia saat ini yang semakin canggih karena kepintaran manusia, maka perlu tidak mengapa kita bersyukur. Dari ini perkembangan ini perkembangan tanda dena magaga syukur, dena magaga mariuk, dena magaga masadak. Mari kita bergembira, bersyukur, bahagia karena atas perkembangan dunia, perkembangan zaman saat ini sangat memudahkan kehidupan manusia. Amat canggih atau canggihnya teknologi saat ini sangat membantu kehidupan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namanya mobil yang otomatis ini resahkan. Kita mengambil contoh dari teknologi. Kemampuan tadi orang dari komelo lima bicara yang kasih itu, baik itu anak, keluarga, siapapun itu harus dengan waktu yang lama. Engkau keluarganya dipandang, mabila alena kono limone membutuhkan waktu yang lama. Akan tetapi jika kita ingin melihat saat ini karena kepintaran manusia, canggihnya teknologi saat ini, jika untuk bertemu dengan sanak keluarga, anak ataupun sahabat, tanda dan sebagai
riasan motor, engkau ada riasan foto, engkau ada riasan pesawat, kapal laut. Bahkan saat ini ada yang namanya lagi listrik, mobil listrik, sepeda listrik. Semuanya itu jika ingin kita melihat orang tua kita akan dibandingkan dengan perkembangan zaman saat ini, kepikiran manusia sangat memudahkan kehidupan manusia. Apa yang terjadi di luar kota? Demo kita di Jakarta, demo kita di Jawa, di Surabaya, di Bandung dan lain sebagainya. Kita mau di Bolaka, di Bone, bukti kita ada kejadian di luar kota karena kita seriasa televisi. Enggak seriasa baik melatih HP. Jadi mengkomunikasi dengan bicara atau bagaimana itu pada maki Rasul, tapi sudah dengan perkembangan dunia kita seriasa HP. Bahkan hari ini kita dapat berbicara, waktu kita bicara sehawa setengah nanya keluar persahabatan. Nah dia dapat sehawa. Asal kan riasan video pun melalui Android luar biasa. Semuanya itu kepintaran manusia, canggihnya teknologi, perkembangan dunia. Mari kita syukuri semua itu. Karena semakin berkembang dunia ini, semakin memudahkan kehidupan manusia dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Mereka yang sudah jamaah akan dimuliakan oleh Allah. Tapi jika kita ingin melihat dari sudut pandang yang lain, dari teknologi kita yang perkembangan hari ini perkembangan antara dari sudut pandang yang lain, maka sebaliknya dia magakan ada tertentu dia magakan lagi. Jika kita ingin melihat perkembangan dunia dari sisi yang lain, canggihnya teknologi kepintaran manusia yang dapat menciptakan kendaraan, alat komunikasi yang semakin baru semakin canggih. Di sisi lain kita dapat bahagia, sedang di sisi yang lain kita pantas untuk meneteskan air mata. Mengapa demikian? Karena seiring berkembangnya dunia, kepintaran manusia canggihnya teknologi, semakin berkembang muda manusia berbuat yang namanya dosa atau maksiat. Dan karena dosa atau maksiat yang dilakukan oleh manusia saat ini karena perkembangan teknologi kepintarannya, perkembangan dunia, itu yang menyebabkan Allah murka. Nah karena dosa maksiat yang mungkin apabila atau memang kue, nasabah yang Allah menjalankan kepada Allah Taala dari kira-kira dosa apa yang dilakukan oleh manusia saat ini dengan alat komunikasi sangat gampang untuk membohongi sesama manusia dengan istilah bahasa uringan kesejahteraan pasok karena teknologi, karena adanya alat komunikasi yang hari ini bahkan bisa menyerupai suara, wajah sesama manusia karena perkembangan sama canggihnya teknologi. Begitu video call pada hati dia sahabat atau dia keluar batas itu semuanya dapat diubah, dapat menyebabkan terlalu banyak maksiat yang bisa dilakukan manusia saat ini karena perkembangan zaman. Dengan dosa maksiat yang dilakukan manusia saat ini itu yang menyebabkan Allah nama-nama yang bacalah nama ini boleh kau pengiritan di HP kita lagi serta ya komunikasi yang kita miliki sedikit angkas informasi pada memory sesuai pada format ini untuk kita jadi angkas karena makan siap jadi angkas karena makan batnya tsunami chaos kita semuanya itu tidak ada kecuali penyebab dosa maksiat yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, tahal wasaru fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Sesungguhnya terjadi kerusakan di darat dan di lautan. Tidak ada kecuali aydin nas, karena manusia itu sendiri. Oleh karena itu, musibah ataupun yang terjadi pada kita, mari kita kembalikan kepada diri masing-masing. Dosa maksiat apa yang telah kita lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Ada yang sudah jamaah mata dimuliakan oleh Allah. Sehingga muncul sebuah pertanyaan, apakah orang yang berbuat dosa maksiat itu bukan Islam? Apakah orang yang berbuat dosa atau maksiat itu tidak paham, tidak tahu? Di dalam agama kita, hal yang seperti itu tidak diperbolehkan. Jawabannya bahwa Islam, paham, tahu, Islam, paham, saja. Tapi maka yang menyebab manusia berbuat yang namanya dosa, secara kurangnya ada 4. Yang pertama
pertama, ayat akidah. Sesungguhnya hilangnya keyakinan bahwa Allah melihat kita dimanapun berada. Jadi ini yang pertama penyebab manusia berbuat yang namanya dosa, karena hilangnya keyakinan bahwa Allah melihat dimanapun kita berada. Sehingga kita melakukan perbuatan yang tidak kenal bahwa apakah ini baik ataupun buruk, haram ataupun halal. Karena keyakinan kita hilang bahwa ada Allah yang selalu melihat kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Taala meraja oleh meraja kita. Sesungguhnya Allah bisa melihat semua yang ada di dunia ini. Bahkan biasa sekali atau yorota maka dari Allah Taala mulai gini roto Allah di petaka apa yang biasa dapat buruk. Coba bayangkan dari roto Allah di petaka apa yang biasa dapat buruk mulai gini sama Allah Taala. Bagaimana dengan kita manusia yang berbuat dosa atau maksiat? Tentu Allah Subhanahu wa taala melihat kita ini. Oleh karena itu mari kita tumbuhkan keyakinan kita bahwa Allah melihat dimanapun kita berada. Insyaallah kita terhindar dari perbuatan dosa atau maksiat. Yang kedua, ayat akidah anak malaikat hakku. Penyebab manusia berbuat yang namanya dosa karena hilangnya keyakinan bahwa ada dua malaikat yang senantiasa mengikuti kita manusia. Jadi yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, maka boleh Allah Taala mesti yakin pada sesuatu ada dua malaikat yang selalu mengikuti kita manusia, yaitu malaikat raqib dan atid. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Sesungguhnya tidak ada perbuatan perkataan manusia kecuali semuanya itu ada dalam catatan malaikat raqib dan atid. Jadi hari ini selama kita hidup di dunia ini diibaratkan bahwa kita sedang direkam. Siapa yang memvideo kita, merekam kita, yaitu malaikatnya Allah, malaikat raqib dan atid. Dan rekaman video ini kita akan diperlihatkan nanti setelah kita berkumpulnya manusia di satu padang yang namanya padang mahsyar. Di situ kita akan diberikan catatan amal kita atau rekaman video kita selama hidup di dunia. Dan hasil daripada itu akan menentukan kehidupan kita selanjutnya, apa kita berada dalam surga Allah ataupun sebaliknya dalam neraka. Hadirin sekalian jemaah umat yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, penyebab manusia yang berbuat namanya dosa karena ayat tidak ada al-maut hakku. Hilangnya keyakinan bahwa betul yang namanya kematian. Masih banyak saudara kita yang mengatakan dia akan hidup seperti batu. Meron itu pada betul dia sebenarnya sebut dia sangat mati. Padahal ini rupakan yang dekat pakai nyawa. Jangan dipelok lawan pasti sebut dia sengi amat dengan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap bernyawa pasti akan ketemu yang namanya kematian. Yang terakhir penyebab manusia berbuat yang namanya dosa ayat akidah anna sa'ata haqqun. Hilangnya keyakinan bahwa ayat dikatakan hari pembalasan. Mesti kita yakini bahwa setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini, kebaikan ataupun keburukan, kecil ataupun sedikit ataupun banyak, pasti ada balasannya di akhirat kelak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat amal kebaikan meskipun sekecil sangat, namun mana kecilnya, pasti juga ada balasannya. Begitu juga sebaliknya, keburukan yang kita lakukan, meskipun bagaimana sedikitnya, juga memiliki balasan di akhirat kelak. Artinya apa? Bahwa tidak ada yang kita lakukan di dunia ini sesungguhnya akan dibalaskan oleh Allah. Kalau bukan di dunia, sesungguhnya akan dibalaskan di akhirat kelak. Oleh karena itu, mari kita memperbaiki keyakinan kita bahwa Allah melihat dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Yang kedua, mari kita memperbaiki keyakinan kita bahwa malaikat yang senantiasa merekam seluruh apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, mari kita memperbaiki keyakinan kita bahwa betul yang namanya kematian. Dan yang terakhir, mari kita memperbaiki keyakinan kita bahwa betul yang namanya hari pembalasan. Insyaallah kita semua terhindar dari perbuatan dosa atau maksiat atau pada di begoria seni amal adiji atau pada salam adino lebih variasi amat insyaallah amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.